Nabi Isa dengan Yesus beda orang. Yang benar. Yuk kita lihat. Donditan merupakan seorang mu'alaf yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena konten debatnya tentang agama. Donditan disangkut pautkan dengan statement, apakah benar Nabi Isa dalam Islam itu berbeda dengan Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Belakangan ini yang viral menjadi perbincangan ya, lagi rame-ramenya ngomongin Palestina dan juga Israel, ternyata ada sesuatu yang mencuat ya. Sebenarnya wacana seperti ini di kalangan muslim sudah sesuatu yang lama gitu ya, tapi kemudian naik lagi sesuatu yang kepercayaan seseorang dibahas oleh orang yang kepercayaan yang berbeda gitu. Dan di sini saya nggak bermaksud menjadi kemudian menjawab itu, tapi kayaknya kalau untuk mereaction atau juga mungkin apakah statement tersebut berdasarkan ilmu. Nah, kita udah bersama seorang tamu yang belakangan juga viral nih, namanya disebut-sebut gitu ya. Namanya Donditan. Belakangan namanya viral nih, Donditan. Karena ternyata menjadi salah satu yang disebutkan di salah satu voice note yang viral. Yang kemudian ternyata di kontennya Dr. Richard gitu ya. Nah, ini menarik. Kenapa nama antum disebut-sebut? Apa urusannya? Mungkin karena gini, karena setelah ada podcastnya Dr. Richard sama Elia itu, kan saya diminta nih sama subscriber, sama teman-teman untuk bikin reaction. Ya. Gue sendiri belum nonton video utuhnya tuh belum nonton. Nah, tahu-tahu ada teman dari channel lain datang nyodorin video, langsung suruh bikin reaction. Nah, kalau gue kan biasa kalau bikin reaction itu ngomong selalu harus tunjukin sesuatu. Datanya ada. Nah, gue tunjukin barangnya, ada alat peraganya. Silakan dibaca sendiri gitu. Dari situ mungkin rame pada minta Dr. Richard untuk undang gue gitu. Untuk dialog langsung maksudnya? Untuk dialog. Akhirnya gimana pas dialog langsung? Tapi ternyata pada waktu gue datang, sebenarnya Dr. Richard itu sudah merencanakan untuk mempertemukan gue dengan Elia di dalam satu screen atau satu frame gitu. Si Elianya nggak datang gitu. Nah, terus si Dr. Richardnya kan berusaha merayu si Elia untuk datang pakai VN gitu. Nah, di VN itu ternyata bocor gitu. VN itu bocor. Kenapa dipublikasin? Yang bocorin bukan Dr. Richard dan timnya. Yang menerima VN itu yang bocorin gitu. Nggak ketahuan maksudnya apa? Ya nggak ketahuan. Ya pokoknya heboh aja gitulah. Nah, di VN itu ada kata-kata misionaris, ada kata-kata mewartakan Injil gitu. Jadi orang jadi berpikir, "Oh, ini Dr. Richard juga misionaris dong kalau gitu. Berarti acara misionaris dong." Pemikiran netizen jadi gitu. Seperti sebuah wasilah juga ya, ibaratnya kontennya Dr. Richard ternyata banyak membuka peluang komunikasi. Orang jadi mau belajar kan. Jadi kejadian Palestina sama Israel ini banyak orang baru paham. Nggak taunya sekarang sudah 75 tahun dijajah. Orang kan taunya Palestina tuh teroris aja, jarang-jarang masyarakat tuh pas tahu ternyata inilah kebenarannya. Gitu ya. Mindset orang bisa berubah. Bisa berubah gitu. Tapi kemudian ketika ada konten seperti itu, membuat kita juga boleh melakukan konten ini kan. Boleh. Secara Islam kita dilarang untuk menghina keyakinan lain. Kan? Itu dilarang bahkan. Jadi kita nggak pernah kemudian membuat konten langsung itu gitu kan ibaratnya. Nah, ketika kemudian ada hal seperti itu, maka hak kita juga untuk meluruskan secara akidah gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa part yang mungkin nggak sempat jadi belum sempat ada diskusi dengan Elianya itu ya, belum sempat ya. Nah, jadi pada waktu hari saya datang itu yang datang wakilnya si Elia. Oh, ada hierarkinya juga ya. Ada perwakilan dari Elia gitu untuk bicara dalam satu podcast itu. Jadi pada waktu podcast itu ada Dr. Richard, ada perwakilan Elia dan saya bertiga gitu jadinya. Pembahasannya seputar? Pembahasannya ternyata topiknya dibatasi hanya topik Yesus dan Isa itu sama atau beda, begitu doang. Yesus dan Isa sama atau beda? Belum ya, tapi ya memang belum ditayangin. Oh, kita boleh sekarang. Oke, kalau menurut Kodoni sendiri, Yesus, dan begini, kalau untuk Muslim, Yesus dan Isa sama atau beda, doesn't matter kalau kita sih. Mau sama boleh, mau beda juga boleh, kan nggak berubah keyakinan kita juga. Ibaratnya kan Nabi Isa, yang kita yakini Nabi Isa. Kayak gitu. Maaf, apakah itu profil yang sama dengan yang yakini sebagai Tuhan oleh teman-teman di akidah lain? Itu urusan mereka gitu. Jadi maksudnya nggak ngerubah apapun di kita sih sebenarnya. Kita mau sebut Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Yesus juga boleh. Boleh, karena di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris juga ada yang menerjemahkan dengan Jesus. Dia di bahasa Inggris. Iya. Jadi buat kita, buat Muslim, Isa, Jesus sama orangnya. Ketika ada yang punya teori seperti itu pun terserah dia gitu. Iya, itu hanya perspektif orang yang berbeda. Gitu. Bisa ada yang setuju atau yang enggak gitu. Sekarang ngomongin mengenai dari pandangan Kodoni yang pernah sebagai seorang Nasrani dan sekarang seorang Muslim, sama nggak sih? Sama, orangnya yang sama ya. Orang yang sama. Profilnya sama, sosoknya sama. Cuman dipandang atau di perspektifnya yang berbeda antara Kristen dan Islam. Kristen sebagai Tuhan, Islam sebagai Kristen sebagai Tuhan, di Islam sebagai Nabi utusan Allah. Di Kristen diceritakan dia mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat ke langit. Kalau di Islam kita diceritakan Nabi Isa Al-Masih itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi dia langsung diangkat. Gitu. Nah, bedanya di situ. Secara data dari mana yang membuktikan kalau ternyata itu sama? Oke, sekarang gini.
Kan tadi saya bilang, ada Quran terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan Isa Al-Masih dengan Jesus. Ya. Oke, itu udah jelas. Dari dokumen Kristen sendiri, mereka juga punya Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Oh gitu? Belum pernah lihat? Belum? Nggak, sebenarnya ini kalau dari apa namanya ilmu yang dimiliki Kodondi, sebenarnya original name-nya itu Jesus apa Isa? Yang namanya Isa itu kan dalam bahasa Arab. Orang mana dia? Dia kan orang Yahudi, bangsa Yahudi. Ya. Oke, bangsa Yahudi, tapi kan dia adalah yang berbahasa Aramaik. Bahasa Aramaiknya itu Iso. Isa bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Arabnya Isa, bahasa Aramaiknya Iso. Ya. Bahasa Ibraninya Yesua atau Yosua. Bahasa Ibraninya. Oke. Ah. Kan di bawah penjajahan Romawi. Ya. Romawi pakai bahasa Yunani. Orang Yunani sebutnya Isos. Mereka Isus. Jadi mereka menyebut Iso dengan Isos. Oh iya. Oke. Jadi ini kan sebenarnya hanya paralelisasi nama. Seperti kita lah misalnya, lidah orang kan beda-beda. Nggak usah beda negara, beda daerah di kita di Indonesia aja udah beda ngomongnya gitu. Ya. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong fitnah gitu. Oh Ya. enggak, itu fitnah. Fitnah. Karena gini, ini ada dokumen Kristen. Ini Bible, terjemahan dari Klinkert, diterjemahkan kira-kira tahun 1897, dicetak 1916. Berbahasa Melayu rendah. Melayu rendah. Ini yang beredar di Indonesia. Dulu banget. Tahun Dicetaknya 1916. Kertas aja udah kayak begitu. Isa Al-Masih, Assalamualaikum insyaallah. Ada kata-kata Assalamualaikum, ada kata-kata Insya Allah di situ. Ayo mana? Loh, mau gue Kitab bukain. Nabi Musa Jang pertama. Wah, guys, ini lihat. Bener-bener dia ini langsung bawa data. Bukan bawa data lagi. Barangnya dibawa. Ini belinya pakai tender ini. Pakai tender? Oh iya. Tapi ini yang terbit versi ini dengan yang secara modern sama nggak? Secara narasi sama, cuman ada istilah-istilah yang berubah. Tapi kalau buka di online ada juga nih. Di online? Nggak ada. Nggak ada ya? Di online nggak ada. Oh, coba saya mau cari yang Assalamualaikum itu di mana? Sini, bukain. Assalamualaikum. Mas Arab ini. Insya Allah aja ada. Insya Allah. Iya. Baca siapa itu namanya? Wasiat Jang baru maksudnya ya? Ya, segala- perjanjian baru maksudnya. Oh, perjanjian baru. Segala kita perjanjian baru atau Injil. Tuhan kita Isa Al-Masih. Siapa? Isa Al-Masih apa Yesus Kristus? Oh iya, benar. Ini Injil yang ngomong ya, Isa Al-Masih. Ya? Bukan Injil, Bible yang ngomong. Tapi yang jelas gini, ini Isa Al-Masih kan? Bukan Yesus Kristus loh. Apakah maksudnya Isa Al-Masih ini sama Yesus Kristus buat orang Kristen sama? Sama. Oh, Oke. ya jadi narasinya akan beda. Ya. Berarti Isa Al-Masih yang di Quran sama Isa Al-Masih di Injil itu beda dong. Kalau ngobrol dari konteks kemarin. Ya, sekarang kalau ngomong ini lagi. Ini ada lagi kitab suci Injil ya. Heeh. Di sini ada penjelasan begini. Ini terbitannya Lembaga Alkitab Indonesia nih. Oke. Tahun 2004. Kabar baik kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias atau Isa Al-Masih. Dalam kurung Isa Al-Masih. Yesus, Isa Al-Masih. Berarti maksudnya yang mencetak ini maksudnya Yesus Kristus dan Isa Al-Masih sama nggak? Sama. Sama. Ini ada lagi. Ini tahun berapa nih? Ini 2004. 2004. Ini 2011 nih. Ini juga kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia tuh, LA itu. LA, ya. 2011 ya. Nah, Ini apa? Silsilah? silsilah Isa Al-Masih. Oh, langsung ini malah. Ya. Jadi yang ngomong sama kan bukan kita juga. Orang Iya, Kristen yang menerbitkan Bible ini, yang nulis Isa Al-Masih, yang dia maksud juga namanya Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama. Berarti narasi yang mesti Orangnya sama ya, orangnya. Kisahnya memang beda. ketika kemarin bilang Quran harus direvisi katanya. Bukan Quran yang direvisi, tafsirnya. Tafsirnya gitu ya. Ini justru berarti kalau beliau sudah baca ini, berarti mestinya beliau ngomong ini mesti direvisi dong. Kalau mau konsisten, ya. Kalau mau konsisten. Kalau mau konsisten. Jadi kalau ada orang bilang Yesus Kristus tidak sama dengan Isa Al-Masih, Berarti jangan jangan- pakai Isa Al-Masih dong di sininya. Berarti Injil-Injil yang ini mesti direvisi. Jangan pakai Isa Al-Masih kalau bilang Isa beda sama Yesus. Oh iya. Ada juga gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Ada, banyak. Ada juga? Banyak. Kemarin belum lama kan hari raya wafat dan kebangkitan Yesus, Isa Al-Masih diganti dengan hari raya wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelumnya kan hari raya wafat dan kebangkitan Isa Al-Masih. Tapi yang ngerayain Kristen bukan kita gitu. Sebenarnya sih hal yang bisa dibilang hanya pengantar sebuah penamaan kayak misalnya menyebutan terjemahan Quran Isa menjadi Jesus sebenarnya gitu kan? Iya. Karena wilayah dari negaranya mayoritas mengatakan sosok tersebut Jesus, maka dipakailah pakai Jesus gitu kan? Bahkan kalau kita mau pelajarin lebih dalam dikit, kata Yesus atau Jesus itu kapan adanya gitu? Ya semenjak keluar Injil berarti kan? Hah? Semenjak keluar Injil mestinya dong. Bible pertama kali yang mencantumkan nama Jesus dalam bahasa Inggris itu baru di abad 18. Abad 18. Tapi kan Injil udah dari tahun dari Tunggu sebentar. tahun-tahun pertama Masehi kan? Gua koreksi dulu sebentar ya. Ah, Kita Muslim jangan sebut ini sebagai Injil. kenapa? Ini memang tulisannya Injil. Ah.
Kalau gua salah tolong dikoreksi. Ah. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala Ya. kepada nabi-nabi dan rasulnya Ya. untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa salah? Setuju nggak? Iya benar. Setuju. Setuju. Secara Islam. Wahyu. Ah. Wahyu ya. Ah. Wahyu bentuknya kayak apa? Words lah Ya, atau artinya yang diterima oleh nabi langsung lah ya. Langsung masuk dalam kalbu nabi lah. Nabi-nabi itu yang mengajarkan kepada umatnya. Ya. Wahyu yang diterima diajarkan. Nabi Musa nulis kitab Taurat nggak? Kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Ternyata enggak. Berbentuk begini enggak. Nabi Daud menulis Mazmur enggak? Enggak. Nabi Isa menulis Injil enggak? Enggak. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Ah. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita sebagai orang Muslim. Oh, maksudnya secara Muslim mestinya Akidah Injil kita. itu sudah pergi bersama. Iya, jadi ini buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Oh, ya, Paham ya? ya. Ini yang nulis siapa? Nah, yang menulis Bible, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru, itu kurang lebih ada kira-kira 40 orang. Dalam rentang waktu 1.500 tahun. Orang yang dari beda bahasa, beda bangsa, beda budaya, beda tradisi gitu. Kira-kira 40 orang. Oh, 40 orang ini siapa? 40 orang ini kira-kira kalau yang Perjanjian Lama itu adalah bangsa Yahudi. Kalau yang Perjanjian Baru itu orang-orang Yahudi tapi yang sudah Kristen gitu. Nah, kenapa dia punya hak untuk nulis itu dan dipercaya bahwa tulisannya benar gitu misalnya? Ya menurut mereka, Nggak, misalnya gini, kalau misalnya bentuknya seperti itu, berarti dalam Islam itu kan mereka seperti perawi hadis ya? kalau di dalam Kristen, mereka mengklaimnya bahwa yang menulis ini adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Klaimnya begitu. Itu hak mereka. Ya, nggak boleh apa-apa. saja, Ya. nggak apa-apa. Jadi kalau Islam kan Beda. penulis hadis nih, dia Rasulullah seperti apa dicatat dia gitu, kemudian jadi hadis nih. Kalau di Islam kan kita bedakan, ada Quran, ada Kalau hadis. hadis, ya. Quran sama hadis beda. Kalau menurut pandangan Islam, ini sekelasnya baru sekelas hadis. Oh, jadi ini kayak misalnya kayak ini kayak kisah, kayak sejarah. Iya. Di dalam Bible itu ada catatan sejarah. Tapi juga masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Ya. Juga ada perkataan Nabi. Juga ada cerita-cerita yang ya mungkin nggak pantas dibaca anak kecil gitu lah. Kan ada dua bagian nih, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama ini sebenarnya berasal dari kitabnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya kitab yang sama. Sekarang bacanya pun sama nih, sama orang Nasrani. Gini, orang Yahudi itu menyusun dan mengkanonisasi kitab mereka yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. iya. Oke. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti kira-kira 500 tahun sebelum ada Yesus. Ya. Itulah kitabnya orang Yahudi. Jadi kitabnya orang Yahudi ini kemudian di abad ketiga diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Yang menerjemahkan ini dua kali. Yang pertama rabi-rabi Yahudi, yang kedua orang-orang Yahudi yang di Alexandria Mesir. Oke. Dua kali penerjemahan ini menjadi satu kitab namanya kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani. Kitab ini yang beredar ratusan tahun sampai Yesus hidup di bumi juga masih beredar sampai akhirnya dikanonisasi menjadi kitabnya orang Kristen setelah ditambahin dengan apa namanya kitabnya orang Kristen sendiri itu Perjanjian Baru. Jadi yang kitabnya orang Yahudi tadi setelah menjadi Septuaginta menjadi Perjanjian Lama ditambah dengan kitabnya orang Kristen dijadiin satu, itulah kitabnya orang Kristen. Bible-nya orang Kristen. Yang Yahudi masih tetap ada, masih tetap dipakai sama orang Yahudi. Sekarang ini? Masih. Jadi Perjanjian Lama Yahudi sama juga. Sama, secara narasi sama, tetapi ada beberapa terminologi terjemahan yang sedikit dimodifikasi. Supaya apa? Supaya seolah-olah Perjanjian Lama itu bicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Untuk orang Yahudi, kitab mereka yang namanya Tanakh itu tidak ada nubuat untuk Yesus, nihil. Tapi setelah diterjemahkan menjadi Yunani, dirubah-rubah, terus kemudian ditempel dengan Perjanjian Baru, menjadi seolah-olah Perjanjian Lama itu bicara mengenai Yesus di PB. Gitu. Tapi ini kalau Doni bisa dipertanggungjawabkan. Bisa, Oh. bisa diperdebatkan juga. Oh, kita buka kemudian misalnya ada nakar, kita buka gantian ada yang mau bener ya kontennya. Bener. Ada yang mau ketemuin konten. Bener. Dia dengan saya punya data ini bukti ini mau ngobrol sama konten. Benar, jadi gini, kalau ada teman-teman Kristen yang mengaku bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, sebutin ayatnya, kita perdebatkan. Gue bisa kulitin satu-satu. Oke, berarti kan ada di Perjanjian Lama tuh. Ya, Kok tadi bilangnya Yesus baru ada abad 18? itu kata Jesusnya, Lah itu pakai kata apa waktu di awal? Isus, yang bahasa Yunani. Jadi, gini, Faktanya apa baru keluar abad 18 tuh? gini. Jadi, tadi kan saya bilang, kalau dalam bahasa Yunaninya itu Isos, bahasa Aramaiknya Iso, bahasa Arabnya Isa. Bible setelah dikanonisasi namanya ya, di abad keempat, 3 kali kanonisasi sampai menjadi Bible,
dari Septuaginta terjemahan bahasa Yunani, dari Yunani terjemahan bahasa Latin, baru menjadi satu Bible yang dikanonisasi itu baru di akhir abad keempat, hampir 400 tahun setelah Yesus gitu. Ini kan selalu dikumpul-kumpulkan menjadi Bible. Di situ kata-katanya itu belum ada kata Yesus, belum ada kata Jesus, adanya Isos. Karena kan bahasa Yunani sama Latin kan serumpun, mirip gitu loh. Kayak bahasa kita sama Malaysia sama lah. Jadi kalau di Arab di era itu Isa berarti. Isa, kalau orang Arab bacanya Isa, orang Aramaik bacanya Iso, orang Romawi bacanya Isos, atau orang Latin bacanya Isus gitu. Sama sebenarnya. Orangnya ya itu aja. Cuman perspektif Kristen sama perspektif Islam beda tentang orang yang sama ini. Jadi dari mulai abad keempat Bible semua namanya itu Isos. Ya. Baru di abad ke-16 tahun 1524 baru dibedakan ada huruf I dan huruf J. Huruf J ini baru ditemukan di tahun 1524 oleh salah seorang ahli tata bahasa Italia namanya Trissino. Huruf J ini baru di abad ke-16. Kira-kira 100 tahun lebih baru masuk dalam Bible huruf J. Ini buku ada Holy Bible. Ini edisi tahun 1611. 1611. Ya, 1611. King James version. Ini namanya King James version. Berarti ada versi selain King James dong? Banyak. Oh, jadi Injil bukan cuma satu version? Ada KJV, ada NIV, ada RSV, ada ESV, ada NIB, ada NIB-RI. Banyak banget versinya. Tapi ini reprint ya, ini Bible reprint bukan asli ya. Tetapi isinya sama dengan aslinya. Di Bible yang terbit tahun 1611 aja, ini belum ada kata Jesus itu belum ada. Masa? Loh. Coba. Ini ada The Gospel according to Matthew. Ya. Di sini ada menceritakan tentang Jesus, tapi belum kata Jesus. Ini baru kata ini. Ini apa nih tulisan ini? He books the Yesus. generation of Yesus. Yesus. Belum ada huruf J. Oh. Jadi Yesus itu Iesus gitu. Ya. Itu Ya, bahasa jadi, Latin atau bahasa Romawi. Jadi kalau di Arabnya Isa. Isa, Kalau tetap. Yunaninya Yesus. Isus. Isos, oke. Ini 1611 Isos Bible. Christ, oke. Bukan Yesus berarti. Bukan Yesus, belum ada Yesus. Yesus. Ini orang belum kenal kata Jesus, belum ada. Oke. Ya, ini bahasa Inggris pada loh. Jadi kalau misalnya kita relate dengan yang viral kemarin, apakah Isa dengan Yesus sama atau enggak? Berarti kalau dari segi nama beda sebelum abad 18. Benar nggak? Karena memang Yesus belum ada 18. Betul. Dari segi nama loh, bukan Iya. dari segi nama. Iya. Oke. Nah, kata Jesus dalam bahasa Inggris itu baru masuk dalam Bible, itu baru di pertengahan abad ke-18. Berarti udah kira-kira 200 tahun semenjak ditemukan huruf J. Ya, itu kalau nggak salah namanya Bible Thomson pertama kali menyebutkan kata Jesus gitu. Barulah kan dibawa kemana-mana, termasuk Indonesia dengan kolonialisasi kan, 3G kan, bawa Bible. Di setiap negara diterjemahin ulang dong. Nah, setelah ada Jesus, baru ke Indonesia menjadi Yesus gitu. Oh, Indonesia. Ya? Indonesia. Nanti di Cina ada lagi Yesu gitu. Itu dari sisi bahasanya ya, dari sisi bahasa. Jadi nama itu memang bisa paralel. Ini ada Bible kitab suci Katolik. Di sini ada, Oh, lebih tebal ya? ya karena ini ada tafsirnya. Oh, gitu. Oke. Di kitab ini ada kitab yang namanya Matius. Orang Inggris sebutnya bukan Matius, Matthew. Matthew ya. Nanti di Inggris sebut Peter, di sini Petrus. Oke. Di Inggris sebut Andrew, di sini sebut Andreas. Oh, Di ini Yunani berarti? Iya. Ah. Di Inggris nanti sebut apa? James. Di sini kita taunya Yakobus. Tapi yang dimaksud orangnya sama. Mungkin yang dimaksud sama yang bersangkutan kemarin itu adalah dari segi Ceritanya, sifat. apa orangnya bukan nama orangnya. Nah, kisahnya dan perspektifnya. Ya, mungkin itu kali yang dimaksud Ya. nama kalau nama ya. Sebenarnya di dalam Bible juga ada nama Isa Al-Masih, di dalam Quran juga ada Isa Al-Masih. Kalau mau dibedakan sama-sama Isa Al-Masih, tapi kisahnya gitu loh. Ya, bukan Isanya beda sama Yesus, bukan. Gitu. benar-benar. Kalau mau bedakan sama Yesus, Yesusnya baru ada abad 18 kata Yesus. Gitu. Kalau dari nama Kalau dari nama. beda, baru sosoknya disamakan itu setelah 18 ya. Ya, Tapi kalau dari sisi orangnya yang berbeda, setuju? kalau orang yang berbeda saya nggak setuju. Karena orangnya Samanya di mana? Karena gini, ciri-cirinya banyak yang sama. Contoh? Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus punya sama-sama ibu yang namanya Maria atau Maryam. Ya. Maryam sama juga transliterasi itu, ya kan? Nanti ada Jibril, Jibril. sama juga kan? Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sama-sama punya ibu namanya Maryam. Di tahun yang sama? Tahun nanti bicara sejarah, oke. Sama-sama lahir dari perawan suci, Ya. betul kan? Kita juga mengakui itu kan? Sama-sama diutus untuk Bani Israel. Bible juga bilang begitu. Sama-sama tidak meniadakan Taurat. Iya. Ya, sama kan? Itu kan ciri-ciri kesamaan. Apa mau dihilangkan kesamaan itu? Enggak dong. Nah, saya juga sebenarnya nggak Sama-sama diberikan mukjizat. Ya, maksudnya banyak yang mirip ya. Banyak yang mirip kan? Betul kan? Kalau penjelasan beliau kemarin itu bedanya di part mananya yang membuat tuh jadi beda? Kalau yang saya perhatikan, yang dianggap beda hanya di Kristen dianggap sebagai Tuhan, di Islam hanya sebagai Nabi atau utusan Allah.
Udah cuma itu doang, jadi sempit sekali gitu. Oh, berarti ya nggak ada masalah sebenarnya kalau ketika beda, memang beda. Apa? Iya, beda kisahnya gitu. Tapi orangnya atau profilnya atau sosoknya sama. Kan boleh dong satu orang sama, tetapi dipandang dengan cara yang berbeda oleh orang lain. Nah, misalnya kita ngelihat titik bedanya nih. Kalau di Islam kan sebagai messenger ya, sebagai nabi ya, gitu kan. Kalau kita apa namanya, saya juga sempat baca beberapa part gitu, kita ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya antara cara beribadahnya dengan malah yang menjalankan orang Islam lah. Iya, Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Dalilnya dulu dong. Islam. Dalilnya dong. Ada. Kita main data dong kalau gitu. Ya, ini Matius 26, ini ayatnya nih. Setelah maju Waktu sedikit ke sedikit, depan, ia sujud dan berdoa, ya Bapak, jika boleh, biarlah cawan minuman ini. sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ia sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini, kalau namanya, tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa, cuman kita Teman-teman Nasrani nggak pernah sujud? enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu, tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Oh gitu. Berarti Isa yang di Islam hampir sama dengan yang ini. Iya. Nah sekarang Apa kesamaan lain? Apa kesamaan lainnya? yang ini sujudnya. Yang disebut dengan Yesus dalam Bible juga tidak pernah diceritakan makan babi. Ada di sini. Nggak ada cerita Yesus makan babi di sini, nggak ada cerita. Oh, nggak disebutkan. Dan Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat. Di Taurat jelas babi haram. Oh, berarti yang ada di Taurat juga dijalankan oleh teman-teman Nasrani. Tuh, dua. Yesus sunat di sini. Ada surat sini? Ada. Judul apa nih? Apa? Yesus. Isa dikhitan dan diserahkan kepada Tuhan. Oh, iya. Ada. Berarti Isa yang di Islam sama dengan yang di sini. Iya. Oh. Terus di Bible juga diceritakan. Ya ini cerita dalam Bible ya. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin? Kafanin? Bukan dipeti? Bukan. Ada nggak sini? Mau lihat? Ayo. Ada. Ya. Di sini apa nih? Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani. Ia mengafaninya tuh. Yusuf mau ngambil saya. Ini apa sih? Ini di mana? Ini Matius 27, ayat berapa tuh? Ayat 59. Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani dengan kain yang bersih. Oh, Ya berarti kan? Isa dalam Quran mirip dengan yang ada di Umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafanin? dikafanin, dikhitan. Dikhitan, nggak makan babi, bersujud, puasa. Terus ada juga? Ada. Nih, Matius, ya kan? Pasal 4. Dan nih, iya, ada berpuasa kan? Baca terus. Iya, berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi umat beragama apa yang sekarang puasanya 1 bulan dalam 1 tahun? Jadi sebenarnya yang menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus orang Muslim. Muslim. Jadi kalau begini ngelihat tanda-tandanya atau ngelihat yang dilakukan oleh istilahnya kalau ngelihat sunnah Yesus lah gitu ya di dalam Bible. Yang menjalankan kita sebenarnya. Sunat, nggak makan babi, puasa, mati dikafanin. Terus yang membuat beliau ini kan berarti kan kalau di dalam Islam ini ciri-cirinya seperti seorang nabi ya, gitu. Ya memang dia juga ngakunya nabi. Dari mana dia ngomong dari aku nabi? Di sini Dia bilang seorang nabi tidak dihormati di tempat berasal gitu. dia ngomong kalau dia nabi. Iya. Ada kalimat di sini. Dia memberikan perumpamaan. Ah. Seorang nabi tidak dihormati di tempatnya dia. Yahya atau Yohanes 4:19. Oke. 19 ya. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan tentunya engkau adalah seorang nabi. Kan perempuan yang ngomong, saya Iya. salah. Iya, jadi orang juga menyebut dia nabi, dia juga memberi perumpamaan bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat dia berasal. Artinya perumpamaan buat dia juga. Tapi setiap nabi itu kan menyampaikan wahyu. Kalau dari dalam Islam dia kan menyampaikan kata-kata Allah. Ada juga kata-kata begitu. Aku sudah menerima firman yang kuterima dari Bapa dan sudah aku sampaikan kepada umatku. Oke. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Ada semua itu Tapi ayatnya. ada syahadatnya misalnya. Nih, baru kamu mesti lihat. Ada syaratnya. Ini baru kamu mesti lihat nih. Yohanes 17 ayat 3. Ini 3 nih. Inilah hidup yang kekal. Yaitu Bahwa mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. syahadat bukan? Oh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Iya. Di dalam Bible ini masih ada sisa-sisa kebenaran, masih ada. Tetapi kita sebagai umat Islam jangan memandang ini sebagai keseluruhannya sebagai firman Allah. Yang sesuai dengan Quran kita masih boleh terima, tetapi yang tidak sesuai kita harus tolak. Contoh misalnya, di sini diceritakan bahwa Yesus atau Isa dibunuh dan disalib, ya kan? Dikubur bangkit hari ketiga. Di Quran udah jelas, Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, Nggak bisa kan gitu. berbeda ceritanya kan? Yang seperti itu berarti Quran sudah mengoreksi dan sudah menjelaskan. Di part itulah kemudian ketika beliau Ada Yesus dan perbedaan. Isa ini beda, nah disitulah bedanya. Begitu. Gitu. Di sisa yang lainnya seperti sirah ya. Nah, tetapi pesan daripada Nabi Isa masih di dalam Bible ini pesannya masih sama dengan pesan di Quran.
Di Quran juga Isa berpesan atau memberi pesan kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Pernah baca? Di Al-Maidah kan ada tuh. Sekarang baca lagi nih. Sama di sininya. Nih, baca nih. 17. 17. 17 ya. Ya 20. Hmm. Juga sabda Isa kepadanya, jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada kemana? sang Bapa. Tapi pergilah Pergi. kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku Dan dan Bapakmu, Yaitu? itu Tuhanku dan Tuhanmu. sama nggak sama di Quran? Oh, clear sih ya. Ada, pesan begini ada gitu. Berarti kalau begini kan Isa di dalam Bible ini punya Tuhan. Kasih tahu saudaramu, aku belum pergi kepada Bapakku. Kasih tahu bahwa aku akan pergi nanti ke Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku, berarti Yesus punya Tuhan dong. Ya. Nah, cuman oleh teman-teman Kristen, sosok Yesus atau Isa ini kan digambarkan sebagai sosok yang di dalamnya ada roh Allah gitu. Mereka sebutnya roh Allah. Mereka menggunakan istilah Allah. Tetapi kata Allah di dalam Bible ini digunakan sebagai generic name atau sebutan umum atau title. Beda dengan Islam. Kalau di Islam kata Allah itu adalah nama daripada Rob kita gitu kan. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau di Bible kata Allah itu bukan sebagai nama tapi sebagai sebutan. Kayak Tuhan, kayak presiden gitu. Nah, gitu lah. Oh, gitu. Ya, bedanya di situ. Tapi apakah artinya ini sama semua? Kurang lebih sama, tapi ada perbedaannya hanya di diksi, hanya di diksi, terminologi. Nanti ada Bible yang istilahnya menggunakan kata Yesus Kristus. Kalau yang ini ada pengakuan ya, ada pengakuan dari si penerjemah ini. Kalau untuk orang Kristen, kita kasih Bible yang pakai nama Yesus Kristus. Tapi ini dibuat untuk siapa? Yang pakai nama Isa Al-Masih? Untuk Islam Kira-kira. Buat orang-orang Muslim kasih. Baca nih. Tuh, Isa sama Yesus tuh sama. Tuh. Jadi teman-teman, ini kita konten ini untuk menjawab itu ya, apakah sama atau enggak, dan ternyata banyak kesamaannya. Dengan banyak kesamaannya, apakah sebuah kebetulan ya kan? Apakah memang orangnya sama gitu? Tinggal dinilai sendiri aja, karena pasti masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Gitu ya. Ini ibaratnya sesuatu yang berarti nih. Saya juga tetap menghormati teman-teman punya keyakinan dengan kitab agamanya. Mau lihat nggak sesuatu yang menarik di Bible itu? Apa tuh? Nih, tunjukin. Ini kitabnya, itu ada 73 kitab semuanya. Ya. 73 surah lah kalau di Quran ya. Ya. Kalau yang Protestan, itu 66 surah. Jadi beda 7. Ya. Kenapa gitu? Katolik, Protestan, beda 7 surat. Karena 7 kitab. Karena 7 itu yang disebut dengan Deuterokanonika itu oleh Protestan tidak dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi tolak. Ada part yang nggak diambil gitu ya? Ya, ada 7 kitab yang tidak diakui oleh Protestan. King Arthur ya? King Arthur ya? Luther, Martin Luther. Sedangkan Katolik yang 73 menolak sekian kitab yang di Ortodok. Ortodok 78 kitab, ini 73 kitab, jadi beda berapa? 5. Katolik menolak yang 5 itu. Ortodok 78 menolak yang 3 dari Ethiopia. Jadi Ethiopia 81 kitab, Ortodok 78 kitab, Katolik 73 kitab, Protestan 66 kitab. Ada selisih kitab tuh. Masing-masing alasannya apa? Ya itu, oh yang ini bukan firman Tuhan, tolak. Nggak taunya firman Tuhan atau bukan? Ya mereka menganggap ya, dari tradisi mereka ini bukan firman Tuhan, ini cuma cerita sejarah. Oh, kalau gini, nggak memandang apa Nasrani ya, misalnya dalam Islam kita dilarang ngambil ajaran, kita harus kafah kan, nggak boleh prasmanan, nggak boleh ngambil pilih-pilih yang kita suka doang, Ya. gitu. Ketika kemudian Allah mintanya begitu dan itu nggak mengenakan buat kita, ya telan tuh pilih Kita harus terima, iya. Sami'an wa ata'na. Iya. Dari zaman dulu sampai sekarang, Betul. nggak boleh ada perubahan sedikit pun, walaupun lu suka nggak suka lu terima itu, gitu kan? Gitu. Betul. Tapi kalau ini Berbeda-beda kitabnya, jumlah kitabnya berbeda-beda. karena memang di masa itu nggak cocok mungkin pikir atau gimana? Jadi karena kelompoknya terlalu banyak, jadi mereka kan punya hak sendiri gitu loh. Ah, kalau yang ini gua nggak mau pakai. Tapi ditambahin juga nggak? Ditambahin apa? Ketika ngilangin, ditambahin yang lain gitu. Enggak, jadi kalau paling banyak Ethiopia 81 kitab, Oh, oke. 81 surat gitu. Ah. Yang Ethiopia 78, jadi yang 3 ditolak. Kemudian yang dari Ortodok 78, di Katolik ditolak 5, jadi Katolik 73. Dari 73, yang 7 ditolak sama Protestan. Jadi Protestan cuma 66 gitu. Oh, jadi kayak revisi-revisi. Kalau Quran, mau di seluruh dunia semuanya sama, 114 surah. Iya kan? Semua sama. Nggak ada orang Aljazair menolak 3 surah, nggak ada kan? Iya, benar. Gitu. Jadi nggak harus diterima semua. Oke, ini sekarang tunjukin ya, kitab suci Katolik. Ini apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Ini dari siapa nih? Umat Katolik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Oke. Oke, resmi dong. Ini nasional ya? Ya, oke. Ini ada satu ayat yang dianggap sebagai proof text atau teks bukti teks bahwa ada ajaran Trinitas. Pernah dengar kan Trinitas? Iya. Nah itu begini bunyinya. Nah itu Jun.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian. Jadi ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Wah, itu memang konsep Trinitas kan begitu. Di dalam surga, di bumi. Kata-kata kan di dalam surga sama di bumi, ini ada keterangannya begini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dan Vulgata. 7 dan 8. Berarti ini nggak ada? Iya, ini kan 7 dan 8. Disebutnya apa? Bagian ini apa? Tidak terdapat di dalam. Iya. Terus Naskah Yunani paling tua ini nggak ada nih. nah, terus baca lagi. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Konsep Trinitas atau disebut dengan Tritunggal yang ayatnya ini 1 Yohanes 5:7 ini bukan ayat asli. Jadi kan tadi disebutin awalnya ini adalah sebuah catatan di pinggir halaman, ya. Catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Gitu. Oke, kalau emang ini nggak asli, di sini berarti nggak ada dong mestinya. Ada. Dia tulis ini juga nggak? Kalau untuk Bible yang sudah lama semuanya ada, ayat ini ada. Tetapi Bible ini ada catatan bahwa ayat ini sebenarnya tidak asli. Karena ini awalnya sebenarnya sebuah catatan di pinggir halaman gitu. Kemudian dimasukkan menjadi resmi. Kemudian disisipkan menjadi ayat. Kalau di dalam sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, ada satu ayat aja yang tidak asli, boleh nggak disebut sebagai kitab suci? Kalau ada satu yang udah nggak suci lagi dong. Nah iya, itu yang membuat saya akhirnya meninggalkan. Nah ini unik ya, Kodoni kan maksudnya ngulik sebenarnya ya. Iya. Kenapa malah? Lah justru karena nemu ayat yang tidak asli itu. Nggak, tapi Kodoni udah coba komunikasi belum sama pemuka-pemuka gitu? Belum lama saya debat di Jogja dengan seorang pendeta senior. Saya langsung sebut ayatnya, Pak, kalau menurut Bapak, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu asli tidak? Dia berani bilang tidak asli. Pendeta yang ngomong tidak asli. Ya sudah, kalau memang sama-sama sudah menyetujui tidak asli, boleh dong saya punya pendapat bahwa kitab ini sudah tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Boleh dong? Nggak berani ngomong. Karena menurut pendapat gua dong, kan gua yang mempelajari gitu. Oke. Ya kalau ada teman-teman masih ada yang mempelajari bahwa mereka masih percaya ini kitab suci, ya monggo, itu dijamin undang-undang. Jadi kalau masalah kepercayaan, setiap manusia itu kan dijamin oleh negara. Jadi emang ada hak juga untuk mencari ya kan, ibaratnya seperti itu. Dan kita juga open discussion teman-teman semua. Jika ingin ngobrol juga dengan Kododi ya, entah mungkin waktu Elia sama Dr. Richard bisa menjadi dok. Terima kasih konten Dok. Jadi saya jadi lumayan dapat edukasi nih dari Kododi gitu ya. Dan juga kemudian jadi membuka mata saya bahwa ternyata banyak sebenarnya orang Islam itu pengikut Yesus ya. Menurut pandangan saya begitu. Banyak hal gitu ya. Banyak hal. Nggak cuma Yesus, dari nabi-nabi sebelumnya juga. Nabi Musa juga sujud, mereka juga puasa, mereka juga wanitanya menggunakan kerudung, mereka juga wudu juga. Ada yang pakai takbir, wudu, ruku gitu. Kalau takbir itu sih mungkin hanya syariat yang berbeda aja lah. Kalau ke Bani Israel kan mereka kan diberikan syariat kan dengan misalnya tefilah gitu. Tefilah itu sebenarnya sama seperti sholat. Yang kalau kita lihat mereka doanya kayak orang ngangguk-ngangguk gitu, ya itu kan syariat yang berbeda aja. Syariat-syariat yang berbeda-beda itu, mungkin ada yang sholatnya cuma 2 rakaat, ada yang sholat cuma 3 rakaat. Semuanya disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah Nabi. Tapi pada prinsipnya kan kalau kita tarik benang merahnya, semua pesan-pesannya sama. Dari zaman Nabi Musa alaihissalam, di dalam Bible pun disebutkan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Quran kita juga ada Qul huwallahu ahad, ada Ehad, ada Ahad. Itu artinya sama? Sama. Ehad dengan Ahad itu sama. Ada di mana jadi? Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Ibrani. Artinya bahasa Indonesia begini, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Qul huwallahu ahad, iya. Bahasa Ibraninya Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Pesannya sebenarnya kurang lebih sama, apalagi yang di perjanjian lama. Ya. Konsep keselamatannya juga sama, konsep keselamatan. Di Islam kalau kita berdosa, kita berbuat jahat atau berbuat zolim, apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Bertobat, ya kan? Di perjanjian lama juga disebutin, bertobat, basuhlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda, bukan cari janda maksudnya. Belalah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya orang yang bertobat, tidak melakukan kejahatan lagi, dosanya merah seperti kirmizi, diampunin jadi seperti salju. Sama Islam kan? Oh,
iya, apa namanya? Konsepnya. Konsep penobatannya. Tiba-tiba di perjanjian baru yang originally dari Kristen bilangnya lu nggak bisa selamat kalau lu nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa lu gitu. Kan berbeda dengan perjanjian lama gitu. Oh, pernah dibahas itu, Pak? Pernah kemarin bahas di Jogja. Oh gitu ya? Iya. Pengen lihat, ada YouTube itu? Ada tuh. Aku jadi penasaran. Tapi aneh ini pertanyaan juga nih. Iya. Umat Yahudi Hmm. yang dulu kan Taurat yang atau sekarang Talmud sama atau enggak ya, gitu ya. Talmud itu tafsir atau diskusi antar rabi lah. Gitu. Jadi kan Yahudi itu kan wanitanya itu nutup aurat juga ya. Betul. Maksudnya nutup aurat, kemudian juga ya berhijab lah gitu, Iya. di masa itu kan. Bahkan ada satu sekte yang sangat ketat, yang kelihatan, yang boleh kelihatan cuma matanya doang. Oh, kayak Ada, Tatar gitu. iya. Nah, katanya Injil yang semua Injil menjalankan yang ada di Taurat. Nah, ada Yesus dalam bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Gitu. berarti yang ada di Taurat nggak salah bagi di Injil. Nggak salah, nggak dihilangkan. Nggak disalahin, Iya. nggak bisa, gitu Iya, ya. iya. Bahwa yang udah diajarin di Taurat laksanakan terus saja. Penyempurnanya ada di Injil, gitu. Tiba-tiba di dalam kitabnya orang Kristen, yang dibilang Yesus tidak meniadakan Taurat, tapi menggenapi, tiba-tiba ada ajaran yang bilang begini, kasihilah musuhmu. Gitu. Ya. Kok beda kalimat? Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bisa nggak Pernah kira-kira? dengar. Bisa nggak kira-kira terapin? Tampar ke kanan kasih ke kiri. Kalau emang kayak begitu, udah dikasih itu ke Palestina sama Israel udah dikasih. Lu ambil aja yang lain gitu mesti gitu kan. Kira-kira gitulah. Kasihilah musuhmu. Artinya sama pendeta diartikan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kira-kira bisa nggak diterapin? Kalau sekarang mungkin itu dari visi kebijakan, bijak orang bijak. Kalau kita agak susah kan. Kalau kita pasti pengen ngebalas kan. Nah, gitu. kalau di Islam kita kan jelas. Kalau kita dijolimin orang, kita boleh membalas. Kisah. Yang setimpal, tidak boleh berlebihan. An eye for an eye. Tapi mengampuni lebih baik. Ya. Di Islam diajarin begitu. Tapi kalau ini kasihilah musuhmu. Jadi kalau misalnya contoh, ada sebuah bangsa belum merdeka, disamperin sama penjajah, dibawa buku kitab, baca ya, kasihilah musuhmu. Gimana? Oh, suruh menyayangi musuhnya ya, menyayangi penjajah. Ya dong. Gimana caranya? Ya. Atau kalau bilang kasihilah Nggak ngelawan musuhmu. dong, Nah, iya. Atau kalau bilang kasihilah musuhmu, berarti kalau iblis musuh manusia bukan? Musuh. Musuh. Gimana caranya ngasih iblis? Oh, jadi berkasih sayang sama iblis maksudnya. Nah, gimana? Berkolaborasi gitu maksudnya. Iya. Oh, ya. Jadi artinya ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tetapi sangat bagus. Karena sangat bagusnya itu tidak bisa diterapkan. Itu ada di sini atau Enggak. penyempurnaan? Bahasanya itu ada di sini, kasihilah musuhmu ada. Ditambah pipi kanan kasih pipi kiri itu bahasanya ada. Tapi maksudnya kalau kita telaah dengan logika, itu kan sebuah ajaran yang tidak bisa diterapkan gitu. Bahasa Jawanya too good to be true gitulah. Iya, kalau kita kan diwajibkan untuk mempertahankan our belongings kan gitu. Iya. Walaupun nyawa juga taruhannya Iya. kan gitu. Kita kalau dizolimi orang kita boleh membalas, tapi yang setimpal, nggak boleh berlebihan. Iya. Tetapi kalau mengampuni lebih baik, itu di Islam. Ya, gitu. Dan kita punya hak untuk membalas itu ya. Nah, kalau yang tadi maksudnya tuh, yang apa namanya? Ketika kemudian yang penyempurnaan, berarti yang dijalankan di Taurat mestinya Nasrani oke gitu kan? Nah, bedanya gini. Di perjanjian lama kan memang disebutkan hukum-hukum dalam Taurat. Tapi sama yang disebut oleh Kristen, hukum-hukum itu dianggap sudah batal karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa itu. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu, artinya Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Itu ajarannya Paulus. Ada itu disclaimer. Ada. Itu ajarannya Paulus. Bahkan Paulus bilang, jadi kalau lu sunat fisik, itu Yesus yang sudah disalib itu nggak ada gunanya buat lu gitu. Ibaratnya gitu. Oh, jadi nggak perlu sunat juga karena udah diwakilin. Ya. Gitu Ya, bisa. jadi kalau di Kristen, mereka bilang bahwa tidak perlu sunat fisik. Apa yang sunat itu? Sunat rohani aja katanya. Cara Sunat rohani itu artinya memurnikan hati lah. Pengertiannya seperti itu. Tasyak genap. Jadi seolah-olah kalau sunat rohani itu memurnikan hati. Pemurnian hati. Memurnikan hati. Memang di perjanjian lama juga ada istilah seperti itu. Jadi ajarannya Paulus atau Kristen itu, lu nggak perlu sunat fisik karena dosa lu sudah ditebus. Semua Yesus. yang nggak enak-enak udah diwakilin. Ya. Oh, begitu. Tapi gini, kalau ada sunat rohani, kenapa nggak ada perpuluhan rohani gitu maksudnya? Oh iya. Perpuluhannya udah tetap- diwakilin mestinya juga. Oh, gitu ya. Perpuluhan duitnya tetap jalan. Tetap jalan, gitu. oke. Tapi sunatnya tetap sunat rohani aja gitu. Oh. Nggak berani komen juga. Jangan komen. Tapi begini, ya soalnya agak unik juga bahwa wanita-wanita agung di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, semua gambar itu pakai Semua. hijab. Coba kita lihat foto, gambar, lukisan Maria, Ibu Yesus, semuanya pakai hijab. Maria Magdalena pun juga pakai hijab. Memang orang bangsa Yahudi memang ya sudah seperti Muslim kita sekarang. Mereka sudah mengenakan hijab, bahkan ibadah mereka juga dipisah antara laki dan perempuan. Dipisah.
Orang Yahudi sama seperti kita, bukan mahram sampai zina, hukumnya rajam. Sama ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Yahudi, Nasrani, Islam tuh ternyata ada yang beririsan. Kesamaannya yang beririsan. Kalau bicara Yahudi dan Islam itu jelas. Persamaannya banyak. Bedanya hanya Yahudi tidak sampai menerima Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau di Kristen, Nabi Isanya ini sama mereka tinggikan sedemikian rupa sehingga dijadikan Tuhan. Gitu. Nah, bedanya di situ aja. Oh gitu. Jadi menurut Yahudi, kekristenan ini adalah penyembah berhala. Menurut Yahudi, mereka sebut Kristen sebagai Avodah Zarah. Avodah Zarah itu penyembah asing gitu, penyembah berhala. Jadi Yesusnya yang disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi dianggap sebagai berhala. Berarti mirip dengan Islam maksudnya? Ya. Di Islam kita juga menghukumi Nasrani kan sebagai syirik dan musyrik. Ya. Sama sebenarnya. Orang Yahudi itu juga memahami Tuhan yang disembah oleh orang Islam dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu sama. Tuhannya sama. Sama, cuma penyebutannya gitu. Ya, penyebutannya berbeda. Atau itu mungkin yang menyebabkan kadang orang Nasrani diludahin sama orang. Bisa jadi. Tapi di dalam Islam pun kita enggak memandang semua agama sama sih ya, bahwa tauhid tetap tauhid gitu ya. Kemiripan dalam ajaran. Kemiripan dalam ajaran iya gitu ya. Jadi tapi kalau di Islam tegas loh. Kita nggak boleh bilang agama yang paling benar itu Islam. Setuju nggak dengan perkataan itu? Agama yang paling benar itu Islam, setuju nggak? Inna dinna indallahil Islam. Kalau itu kan yang diterima. Nah, yang diturunkan, yang istilahnya yang diridhoi gitu. Yang diridhoi Allah. Tapi kalau ada orang bilang agama yang paling benar itu Islam, Mas Aris setuju nggak? Agama yang paling benar itu Islam. Islam itu penyempurna. Kalau yang kita pelajari, penyempurna dari ajaran sebelumnya. Iya. Ajaran-ajaran yang. Jadi kalau ada kalimat agama yang paling benar itu Islam, setuju nggak Mas Aris? Sebagai orang Islam. Setuju. Gua nggak setuju. Kenapa? Kalau buat gua, Islam bukan agama yang paling benar, tapi Islam adalah agama yang benar. Bukan paling benar, yang benar. Bagusan paling benar dong maksudnya? Loh. Oh, ya berarti ada agama lain maksudnya. Men, itu pakai narasi La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, katanya enggak ya? Inna dina indallahil Islam, berarti kan cuma Islam yang diridhoi. Yang lain? Ya. Berarti Gitu. hanya ada din lain gitu kan? Hanya dengan kata paling, beda, artinya berbeda. Kalau kita bilang Islam agama yang paling benar, berarti ada yang lain yang benar. Kita paling benar. Tapi kalau kita bilang Islam yang benar, yang lain salah. Kita harus berani bilang begitu sebagai orang Islam. Jadi kayak la dalam ilaha hal akidah illallah, ya. bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Tuhan yang patut disembah. Ya. No. Ini kadang-kadang main-main putar-putar kata-kata juga nih, Iya, takut kejebak nih kita nih, gitu kan. Karena beliau sering takut lama bahasa-bahasa tinggi begini Oh, iya. kan gitu ya. Waduh, ini menarik teman-teman, jangan salah paham ya. Iya. Kita nggak bermaksud merendahkan kepercayaan apapun, tapi karena mungkin kita dipancing untuk mempelajari ini. Gara-gara kemarin kita dapat narasi perbedaan Isa dengan Yesus gitu. Nah, kita juga pengen tahu, jangan-jangan benar gitu, jangan-jangan di balik statement tersebut ada kebenaran di sana. Kita perlu cari tahu. Iya. Gitu. Dan dalam memeluk suatu agama, kita perlu cari kebenaran yang mana kan gitu. Memang jangan kita cuma nurut sama keturunan aja gitu kan. Ya benar-benar menjadi hidayah buat teman-teman semuanya. Atau ada teman-teman yang ngerasa gua punya data yang lebih otentik dan lebih detail dari yang punya tuntutan punya. Berarti- Boleh. Boleh. Oh gitu. Itu Bu malah. Ada itu nggak ya? Cuman kalau saya pengennya, kalau kita bisa berdiskusi atau berdialog face to face, saya mintanya pendeta yang punya jemaat gitu. Oh gitu. Ya. Oke, itu lebih enak sih sebenarnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau berdiskusi, tapi dia bukan pendeta, nah silakan cari pendeta dampingin gitu lah. Tapi di sini bukan main salah-salahan tentunya ya, atau juga mungkin Tolong jangan disalahpahamin, kita bukan cari musuh ya. bukan cari musuh gitu ya. Kita hidup berdampingan, ada waktunya kita bersanding bersama-sama, bukan bersaing gitu ya. Ibaratnya dalam Islam lakum dinukum waliya. Intinya cuma gini sebenarnya, Islam itu tidak pernah mengganggu agama orang lain ya, seharusnya. Dan di Islam juga jelas diperintahkan tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Dan juga kalau misalnya untuk dalam hal perdebatan, kita dilarang berdebat dengan ahli kitab, tapi kecuali dengan cara yang paling baik. Berarti kalau kita mau berdebat juga harus dengan cara yang paling baik, yang paling bermartabat, yang adil, yang tidak boleh menzolimi orang. Intinya begitu ya. Ya. Dan kita istilahnya gini, kalau Islam itu bukan agama yang mentang-mentang kalau mayoritas itu harus menang sendiri, enggak. Justru yang saya lihat Islam itu memang harus bisa menjadi agama yang mengayomi. Namanya juga Islam rahmatan lil alamin. Berarti kalau ada orang lain selain Islam yang bernaung di bawah Islam, Islam harus melindungi gitu. Intinya begitu. Karena kan selamat damai. Ya, jadi orang yang dekat dengan orang Islam harusnya merasa damai, merasa selamat. Mestinya begitu. Cuman kalau memang di praktek di lapangan ada orang-orang yang melakukan perbuatan tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan Islam, itu bukan ajaran Islam. Gitu.
Islam is perfect, Muslim is not. Gitu. Yes. Jadi Islamnya udah sempurna, Iya. Muslimnya susah. Muslimnya belum, gitu. Jauh banget dari sempurna. Ya kita ini cuma berani ngulik doang, tapi jauh banget dari Iya. kesempurnaan. Guys, kalau mau follow Ko Dondi, gampang. Caranya langsung aja ke Instagram, Dondi. Dondi.tan. Kalau YouTube, YouTube-nya Donditan aja, channelnya Donditan. Donditan ya? Iya. itu banyak yang seru-seru tuh kalau nonton YouTube beliau tuh. Tapi kita menontonnya harus dengan hati yang lapang Iya, ya. iya. Aduh. Banyak juga yang menonton dari channel saya atau menonton di IG apa TikTok saya. Ada yang mikir, bersahadat. Ada yang minta ketemu, datang ngobrol, bersahadat. Banyak yang begitu ada. Tapi beliau ini agak unik ya. Beliau ini bikin konten kepengen banget di reaction sama orang. Ini orang yang nungguin di reaction gitu ya. Iya. Karena saya ngomongnya pakai data, saya juga pengennya di reaction pakai data. Oh gitu, jangan pakai emosi ya. Iya. Gitu. Kalau gitu saya cari besok penyanggahannya deh kok. Boleh. Makasih kok waktunya. Siap, Pak. sama-sama. Dan ini kayaknya bukan yang terakhir untuk kesini ya, karena Iya. tentunya juga mudah-mudahan akan kemudian memicu keingintahuan ya, membuka data, kemudian saling belajar gitu. Saya juga kepengen belajar lebih dalam lagi karena ternyata ada hal-hal yang di dalam pengetahuan di luar sana yang saya masih belum banyak tahu.